Shalom, salam sade, salam weekend. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Hari ini market oke lah, dia tadi akhirnya daily-nya nutup di 56,5 ya. Semalam sempat dia buang sampai 53,4 ya. Semoga semalam itu udah buangan terakhir lah. Harapan saya badai udah berlalu gitu ya. Jadi badai berlalu ya, kemarin terakhir di July 4-nya ya, dia pertengahan malam, kita udah tanggal 5 kemarin, July 5 ya, 5 Juli kemarin itu pagi sampai siang dia buangan ya. Nah di sana itu tengah malam, masih tengah malam menuju ganti hari lah, dari July 4-nya nutup mau masuk ke July 5. Tanggal 5 Juli itu di situ buangan sampai ke 534 ya. Semua altcoin tertekan, tapi sekarang agak hijau balik, walaupun ada yang hijau-hijau buatan ya, nilainya hampir sama kayak kemarin, tapi ditulis 11% naiknya, 8% gitu kan, padahal ya segitu-gitu. Banyak ini istilah hijau kopong sebenarnya, buatan hijau kopong ini ya, padahal dilihat dari kemarin ya masih jauh dari dropnya gitu ya. Jadi ya kita lihatlah, mudah-mudahan ya kalau dilihat dari tadi nutup di candlenya itu kayak doji gitu ya, sedikit kayak dragonfly doji gitu. Mudah-mudahan tadi nutup itu candlenya harusnya ada pembalikan arah, seharusnya udah buangan udah kelar gitu ya. Maka dia mantul akhirnya tadi nutup di 56,5 lah ya, 56,4 atau 5,65, seharusnya bagus. Oke lah, dia nutup di situ daily ya, nggak di bawah ini ya. Semoga itu semalam itu harapannya buangan terakhir lah sampai di 53,4 itu ya. Dan tadi nutupnya sih harus oke sih, dia punya candle ya, posisi doji gitu kayaknya, dragonfly doji. Mudah-mudahan ya ada reversal nanti minggu depan ya, lihat juga. Jadi kemarin itu dia buangan-buangan juga kan, juga dengan isu si bideng itu isunya itu kemarin itu di Senin kabarnya dia akan step down gitu. Apakah benar atau enggak ini masih suatu isu. Beberapa isu lentingan ya, tapi market cepat gerak. Kemarin saya nggak bahas itu karena saya lihat banyak yang stres, jadi saya lebih bahas kasih motivasi ya kan. Nah hari ini baru saya bahas itu, buangan juga efek sekali dengan isu si bideng akan step down di hari Senin ini. Sementara si Kamala Harris replace, itu isunya. Tapi saya lihat dari ada salah satu interviewnya di radio apa gitu, apa saya lupa, itu dia belum mau step down gitu ya. Si bidengnya sendiri bilang saya masih stay on the race katanya gitu ya. Jadi sebenarnya saya dengar kabar sih udah ada perbincangan dari Partai Biru nekan suruh dia step down, tapi istrinya ngelawan ya. Jadi dia selama ini si bideng sekarang siapapun dia nggak percaya, dia nggak dengar, dia cuma dengar dari istrinya yang ini gerakin gitu, lainnya udah nggak ini gitu. Nah makanya kayaknya dimainkan, boroknya agak dibuka juga ya. Jadi dari tekanan Partai Biru suruh dia untuk turun juga udah jalan gitu. Jadi kelihatan aja misalnya Pak, media-media yang selama ini nutupi kebobrokan dia, sisi-sisi gelap dia, ini sekarang tiba-tiba media di sana agak lebih buka dia punya kejelekan gitu ya.
Terus juga di sisi hukum anaknya juga yang dulunya di cover terus ini sekarang mulai dibilang guilty gitu ya. Nah kelihatan dia ditekan tapi kayaknya dia masih ngelawan si Bideng gitu. Nah makanya kita lihat Senin ini dia benar-benar isunya benar dia step down atau enggak, tapi yang pasti market udah reaksi gitu ya. Nah market reaksi juga kemarin ditambah ini buangan dolar langsung melemah ya, gold yang terbang ya, gold ini aduh perak silver buat harap-harap dia turun justru makin ini, harusnya kripto ikut naik gitu dengan dia dolar drop, kripto malah kemarin ikutan drop buang juga ya, makanya saya bilang agak anomali market gitu ya kan. Selama ini biasanya BTC satu jalur dengan gold, semenjak si batu hitam ikut masuk ya, itu gerakan BTC lebih mencondong ke ikut Wall Street, nggak ikut gold lagi gitu. Udah terus kayak semalam juga anomali ya kan. Nah, anomali harusnya dolar melemah, biasanya kan dolar melemah ya BTC lebih hijau, gold lebih hijau juga. Ternyata BTC buang, altcoin ketekan semalam, kayak agak anomali ya kan. Dolar melemah semalam dengan data ekonomi kan. Lihat data ekonomi kemarin itu jelek gitu ya. Makanya saya bilang sekarang ini kelihatan memang ada tekanan dari Partai Biru maksa si Bideng step down gitu. Cuma dia masih ngeyel. Kita lihatlah Senin ini apa benar ya. Dan kemarin itu data ekonomi jelek sekali ya. Dia punya ya kan dolar drop ke 104.5 ya. Dia drop. Itu dia punya unemployment rate yang diperkirakan stay di 4.0, ternyata naik lagi 4.1 ya, 4.1%. Dia punya data pengangguran naik, tapi yang lucunya dia punya NFP naik gitu ya. NFP-nya naik, makanya mereka non-farm payroll-nya kok bisa naik gitu dengan data employed. Nah terus dilihat dari ininya beberapa hal, dia private non-farm payroll-nya drop banyak. Yang sebelumnya 193.000 ya, itu diperkirakan drop 160.000, justru jauh di bawah dari forecast lagi 160.000. Dia datanya 136.000 ya. Berarti dia punya private non-farm payroll drop lumayan, walaupun NFP-nya non-farm payroll-nya naik, yang forecast-nya 191, semalam keluar 206 ya. Tapi overall datanya itu jelek. Nah, data pengangguran, unemployment rate juga naik dari sebelumnya udah naik 3,9 ke 4,0. Nah 4,0 dikirain bulan ini nggak naik, forecastnya 4,0, ternyata masih naik angka penganggurannya. Di situ kelihatan sebenarnya ekonominya udah jeblok. Nah private non farmnya aja dropnya jauh gitu ya kan. Di situ ini maka saya bilang ini kayaknya agak Partai Biru agak buka buat kelihatan jelek ya kan, supaya sisi Bideng ini lebih tertekan dari publik ya kan, publik. Jadi kalau mau singkirkan dia nanti lihat dia udah ini gitu. Jadi di dalam aja Partai Birunya aja udah ada terpecah gitu, banyak yang minta dia turun gitu. Cuma dia masih ngeyel, dan istrinya si Jill masih ngelawan, suruh suaminya stay, jangan turun. Nah mari kita lihat apakah isunya nanti benar di Monday dia turun, step down ya. Nah juga data ekonomi dia semalam jelek sekali ini. Dia punya bond
yield curve bond 2 tahun drop lumayan, ya. Lumayan drop. Yang 2 tahun sama 10 tahun, ya. Tapi lebih banyak dropnya yang 2 tahun gitu, ya. Makanya dolarnya langsung drop juga gitu. Jadi di situ kelihatan melemah sekali ekonominya gitu, ya. Dia punya semalam Atlanta Fed GDP now juga drop yang 1,7, forecastnya 1,7% juga drop 1,5%. Jadi data ekonomi semalam jelek sekali gitu, ya. Jadi makanya gold yang hijau tebal. Nah, juga sekarang kalau kita lihat dari geopolitik yang semakin juga masih panas, nggak menentu, ya. Ini dari kemarin juga pertemuan juga, mereka orang-orang BRIC ya dibilang ini Shanghai Cooperation Summit, tapi di Kazakhstan, ya. Itu ya petinggi-petinggi di sana gitu. Itu Cina, Rusia, ya, Kazakhstan lah, Belarus lah, Uzbekistan gitu, ya, negara seputar sana, Asia Tengah. Itu juga terus menjalin ikatan kuat, ya. Sebenarnya lihat Putin semenjak perang itu kan nggak keluar kandang. Belakangan ini rajin keluar kandang dia, ya. Dia juga attend itu summit di Kazakhstan gitu, ya. Jadi sebenarnya mereka kerjasama, ya, Rusia sama Cina kerjasama, tapi di belakang mereka juga saling berhitung gitu, ya. Sama-sama mencari posisi juga di Timur Tengah, Asia Tengah, bukan di Asia Tengah itu masing-masing menguatkan posisi gitu, aliansinya juga dan ya ekonominya juga gitu. Ini jadi secara ini kelihatan Cina sama ini di BRIC mereka kerjasama, tapi tetap berebut ini juga market, berebut pengaruh, ya. Itu yang mereka target di Asia Tengah. Jadi seperti Kazakhstan lah, ya kan, Uzbekistan, Belarus, di daerah-daerah situ, ya. Jadi, nah itulah kondisi sekarang ini. Dan sendiri si Putin keluar kandang selama ini, dia semakin keluar kandang mau semakin menguatkan aliansinya, ya, sama negara-negara yang support dia, ya kan, kerjasama berbagai hal. Nah itu yang terjadi. Makanya kalau saya lihat kondisi saat begini, ya kita sabar dulu. Kita mudah-mudahan ini kalau kondisi begini, si bidang lagi mau dipaksa turun, ya makanya ini juga jelek gitu. Saya sih berharap seharusnya udahlah dia di-replace, ya. Dia di-replace, ada calon baru, entah dia nanti siapa yang dimajukan dari Partai Biru, entah si Gavin Newsom atau apa, itu salah satu kandidat yang ini. Kalau udah ada calon baru, itu saya rasa baru market dipoles balik gitu, ya, sebelum pemilu. Itu harapan gitu. Jadi saya sih berharap si Pak Tua udahlah, kalau bisa benar-benar beritanya di Senin ini dia turun, ya. Kalau bisa benar terjadi dia turun. Jadi nanti ada calon baru, ya, yang diusung sama Partai Biru, pengganti dia. Nah di situ mungkin baru market akan dipoles balik lagi, ya. Ini karena dipaksa dia turun, market juga jelek gitu, ya. Jadi itu sih harapan kita. Jadi stay whole, jangan putus asa, ya. Masih ada harapan, saya rasa. Jadi kita sabar dikit lah, oke? Dan mudah-mudahan semalam itu udah buangan terakhir lah, badai udah berlalu. Kalau dilihat dari candle close-nya tadi sih bagus, harusnya udah nggak ada buangan sih. Harusnya ada reversal lagi gitu, ya. Tapi reversal bukan BTC aja, bangke, jangan BTC nanti itu dominance juga ikut menguat, dia naik BTC menguat, itu yang buat kita kesel. Ini belakangan ini market kelihatan sekali diolah sama si batu hitam gitu, kalau saya lihat, ya.
Altcoin-nya udah kepegang sama dia kayaknya. Ya mudah-mudahan dia poles nanti kalau ada calon baru gitu. Ya. Ini juga untung BTC Dominance udah agak drop kemarin 54,5. Ini saya buat video BTC Dominance-nya di 53,9 ya. Market cap juga kemarin pas saya buat video di 2 triliun. Ini udah naik dikit, naik 3% balik. Ada yang serok barang, volume juga naik ya. Ya mudah-mudahan udah mulai Senin depan ada pembalikan arah lah. Itu harapan kita ya, bisa pelan-pelan pulih kembali ya. Jadi sabar, jangan putus asa, jangan maki-maki ya. Anda semakin maki menjerit, bahasa kotor, rezeki makin jauh. Oke, begitu aja video di hari Sabtu ini, weekend ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.